Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asndri Saputra SPD MPD, CGP Angkatan 1 Kota Pekanbaru, SMP Negeri 12 Pekanbaru, Provinsi Riau. Dengan fasilitator Bapak Budi Hartono MPD dan pendamping Ibu Gusrieni MPD. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1A7 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di mana dalam pengambilan keputusan itu pada demonstrasi kontekstual ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan Anda asal Anda? Yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Apa rencana Anda ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika? Bagaimana Anda bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan Anda? Siapa yang akan membantu Anda mendampingi Anda? Bagaimana Anda akan menerapkan pengambilan keputusan seperti ini pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda? Kapan akan menerapkannya? Kita sebagai pendidik seringkali kita dihadapi dengan kondisi di mana kita mengalami dua pilihan yang sangat berat. Kita sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan kita sebagai pemimpin pembelajaran memiliki keputusan yang tepat dan benar, serta tidak memihak pada salah satu dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Dalam modul 3.1 ini, kita mempelajari dilema etika dan bujuk moral yang diharapkan kita semua dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini akan saya coba bagikan kepada rekan-rekan guru atau rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 12 Pekanbaru melalui praktisi yang sudah kami bentuk awal bulan Januari dan dibangun secara bersama dengan tujuan untuk pengembangan guru. Komunitas yang kami bangun adalah komunitas pengembangan guru atau KPG yang biasanya dilaksanakan 1 bulan sekali. Dalam kesempatan tersebut, saya akan mencoba untuk berbagi bersama kepada semua anggota komunitas teman guru apa pengalaman yang sudah saya dapat ketika sudah belajar tentang cara pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang diambil dalam pengambilan keputusan dalam pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di lingkungan yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika atau bujuk moral. Jika kita sudah bisa mengidentifikasi masalah tersebut, maka jika itu sudah benar, ini adalah dilema etika atau bujukan moral, maka jika kasus tersebut termasuk dilema etika, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan setelah saya mempelajari modul ini dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah-langkah yang ada dalam modul ini. Jadi, mulai saya mendapatkan ilmu ini, maka saya akan mencoba mempraktikkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Siapa saja yang akan mendampingi saya dalam
menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang akan mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kalau dalam lingkungan sekolah tentunya ada rekan-rekan sejawat, teman-teman anggota praktisi di lingkungan sekolah, dan stakeholder yang ada di sekolah itu sendiri, yaitu kepala sekolah. Bagaimana saya mengukur keefektifan pengambilan keputusan? Tentunya kita bisa lihat dari refleksi setelah kita melakukan pengambilan keputusan itu sendiri. Dan bagaimana supaya semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan atau kita tidak berpihak sebelah, karena pengambilan keputusan yang tepat adalah kita mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar dan benar. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara kedua pihak atau dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar, tidak merugikan salah satunya. Dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat suatu keputusan yang kreatif, inovatif, dan efektif, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting bagi kita untuk mempraktikkan aspek-aspek apa saja yang perlu dilakukan atau diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan keputusan itu sendiri. Dari pengalaman dan latar belakang tempat kita belajar, apalagi di institusi pendidikan, maka kita sudah mengetahui dilema etika adalah sebuah kasus yang sangat berat yang sering kita hadapi dari setiap kejadian. Ketika dilema etika datang dan harus kita hadapi, maka kita akan selalu ada nilai-nilai kebajikan yang mendasarinya. Namun, bertentangan dengan cinta, kasih sayang, perhatian, kebenaran, keadilan, kebebasan, toleransi, persatuan, tanggung jawab dari suatu penghargaan akan kehidupan. Di samping itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menyadari bahwa untuk unsur-unsur tersebut tidak ada aturan baku yang berlaku untuk memutuskan situasi dilema etika, karena ini bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi terjadinya suatu kejadian. Artinya apa? Ada benarnya kita tetap berpegang pada aturan yang berlaku untuk menentukan kebenaran. Namun ada kalanya kita tidak bisa berpegang pada aturan karena suatu situasi tertentu. Demikian pula sebaliknya ketika dihadapi pada situasi bujukan moral, benar vs salah, artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Jika itu salah dengan alasan baik ataupun tentang kejadian tersebut, maka tetap akan bernilai salah. Contohnya apa? Pada saat siswa kita ulangan, siswa kita ujian, mengerjakan tugas maupun tujuannya untuk mendapatkan nilai yang bagus, yang tentunya merupakan hal yang baik, namun tetap aja salah. Kenapa? Siswa kita berbohong karena menyontek. Kemudian berbohong yang merupakan suatu tindakan yang salah, walaupun tujuannya untuk kebijakan, untuk kebaikan, untuk mendapatkan nilai yang baik, maka tetap saja bernilai salah. Maka dari itu, semua sebelum melakukan aktivitas pengambilan keputusan pada situasi yang terjadi pada dilema etika, ada 4 komponen kategori paradigma pengambilan keputusan yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Artinya apa? Dilema individu melawan masyarakat adalah bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau satu kelompok kecil dan yang benar untuk orang lain atau kelompok besar. Contohnya apa? Jika kita di dalam kelas, dalam aktivitas belajar di dalam kelas maka kita sebagai guru harus membuat suatu pilihan. Bila kelompok yang lain sudah menyelesaikan tugasnya, namun ada satu kelompok membutuhkan waktu lebih banyak pada suatu tugas yang diberikan, tapi teman yang lain atau kelompok yang lain sudah menyelesaikan tugas tersebut dan siap untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya. Apa tugas kita? Bagaimana pilihan kita? Apakah pilihan yang benar yang harus dibuat oleh seorang guru? Di kondisi ini,
guru mengalami dilema individu lawan kelompok atau masyarakat tentunya. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasih sayang. Dalam paradigma keadilan rasa kasih sayang artinya adalah pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak. Di sini pilihan yang ada memiliki antara keadilan dan perilaku yang sama bagi semua orang. Di satu sisi membuat pengecualian pada sesuatu hal karena kasih sayang dan kemurahan hati. Di sisi lain terkadang emang benar untuk memegang peraturan. Nah, inilah suatu paradigma rasa keadilan lawan rasa kasih sayang. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Nah, di sini kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dari situasi dilema etika. Terkadang kita perlu untuk membuat pilihan antara jujur dan berlaku setia pada orang lain. Contoh hampir kita semua pernah mengalami hal ini, di mana kita memilih mengatakan hal yang sebenarnya atau melindungi teman, saudara dalam suatu masalah. Nah, di sini kasus pada paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Di sisi lain, kita ingin membela kebenaran bahwa saudara kita salah. Tapi di satu sisi, kita ingin karena kesetiaan kita, karena ini adalah saudara kita ingin melindunginya. Nah, disinilah dilema etika itu akan terjadi, kebenaran lawan kesetiaan. Nah, yang ketiga adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini sering terjadi dan mudah untuk diamati. Kadang perlu untuk memilih antara yang dilihat terbaik saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi pada level personal atau individu dan permasalahan sehari-hari atau pada level yang lebih baik lagi. Nah, berikut adalah 9 langkah-langkah paradigma keputusan yang perlu kita pahami bersama. Pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat. Ketiga, mengumpulkan data fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Nah, pada pengujian benar atau salah ada 5 uji yang harus kita lewatkan. Uji legal, uji regulasi atau uji profesionalitas, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. 8, membuat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan lakukanlah refleksi. Selanjutnya adalah ada 3 prinsip resolusi pada tahap langkah pengambilan keputusan tadi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Maka dari itu semua, kita perlu untuk betul-betul memahami antara dilema etika dan bujukan moral. Sekian dari saya Andri Saputra, CGP Angkatan 1 Kota Pekanbaru, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1A7 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran bisa bermakna, bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.